Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sobat HPAI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini saya Purwanto Yusdarmanto sebagai konsultan manajemen dan marketing serta coach dan konselor untuk para leader HPAI bisa memberikan sedikit sharing dan berbagi tentang dasar-dasar pengembangan mindset dan mental di dalam penjualan untuk mencapai kesuksesan bisnis di HPAI. Untuk itu, sebelum apapun, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana melakukan pengembangan mindset dan mental yang benar. Sobat HPAI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pekerjaan memiliki indikator keberhasilan. Contoh, ketika dikaitkan dengan mindset dan mental pedagang sangat berbeda dengan mindset dan mental seorang guru. Begitu juga mindset dan mental seorang karyawan akan memiliki ciri khas dan perbedaan indikator keberhasilan. Contoh, seorang guru hanya akan senang kalau murid-muridnya merasa pintar, pandai, kemudian nilainya bagus. Guru akan sedih kalau murid-muridnya nilainya jelek, malas, bandel, dan lain sebagainya seperti itu. Begitu juga untuk pedagang. Pedagang hanya akan senang dan bahagia kalau, ya betul, kalau dagangannya laku, kemudian untung. Pedagang akan sedih kalau dagangannya tidak laku atau dia mengalami kerugian. Begitu juga di dalam pengembangan bisnis HPAI ini. Kita harus memiliki mindset dan mental yang pas agar kita bisa mudah mengejar keberhasilan dalam bisnis ini. Paling tidak di dalam diri kita harus terbangun bingkai mental yang pas. Bingkai mental ini tersusun dan tertopang oleh 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bagaimana seseorang berpikir ketika harus melakukan pengembangan jaringan di bisnis HPAI ini. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang seharusnya berperasaan ketika harus melakukan pengembangan bisnis di HPAI ini. Dan yang ketiga, bagaimana seseorang harus selalu bertindak seperti apa actionnya, seperti apa kegiatannya ketika harus sukses. Jadi 3 hal inilah yang harus diperhatikan. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita bertingkah laku, bertindak atau melakukan action. 3 hal ini juga bisa dipakai untuk melakukan copy blueprint kesuksesan upline kita. Sekali lagi, bagaimanapun juga dalam bisnis jaringan, Anda membutuhkan upline. Upline ini akan mensupport Anda. Nah, caranya adalah Anda tentu akan melihat dan mengetahui siapa upline Anda yang sudah dianggap berhasil dan sukses. Maka gunakan silaturahim dengan 3 poin ini. Yang pertama adalah menanyakan kepada upline, "Wahai Pak Upline, apa saja yang Anda pikirkan selama ini sehingga Anda bisa mencapai kesuksesan sampai tingkat demikian?" Maka sang upline akan menceritakan apa saja yang dia pikirkan setiap saat, dari mulai bangun tidur, kemudian pergi melakukan prospek dalam perjalanan, sampai kemudian dia tidur lagi. Anda harus memperhatikan betul kondisi-kondisi tersebut. Setelah Anda catat, pertanyaan berikutnya adalah, "Wahai Pak Upline, apa perasaan Anda selama ini?" Anda harus bisa mengorek perasaan ini. Perasaan ketika, bukan hanya perasaan ketika closing. Kalau perasaan ketika closing jelas sang upline atau bahkan kita sendiri akan merasa senang, akan merasa bahagia. Tapi bagaimana perasaan ketika ditolak? Bagaimana perasaan ketika misalnya mungkin diejek, ditinggalkan, dan lain sebagainya?
Anda harus bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut karena saya yakin suatu saat Anda akan mengalami perasaan-perasaan yang sama, kondisi-kondisi yang sama. Nah, apabila Anda menghadapi kondisi yang sama tapi Anda menyikapinya secara perasaan berbeda antara Anda dengan upline Anda, maka tentu saja Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus bertanya kepada upline, wahai upline, apa saja yang Anda lakukan di dalam merintis kesuksesan bisnis di HPI ini? Mulai dari bangun tidur, kemudian dalam perjalanan siang, prospek, dan lain sebagainya, kemudian sore, kemudian sampai tidur lagi, Anda harus mencatat betul apa yang dilakukan setiap saat. Kemudian setelah Anda mendapatkan 3 komponen tersebut, maka Anda harus mengikuti. Yang harus Anda perhatikan adalah ketika di awal, jangan sekali-kali melakukan improvisasi sebelum Anda benar-benar ahli di situ. Jadi ikuti saja apa yang dikatakan oleh upline Anda dalam hal 3 penopang bingkai mental tadi. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Setelah itu lengkap, maka Anda bersiap-siap mengikuti jejak upline yang Anda anggap sukses dan Anda ingin sekali mengejar kesuksesan itu dan mengikuti kesuksesan tersebut. Dengan cara seperti itu, ini adalah mekanisme cara sederhana untuk mendapatkan kopi blueprint kesuksesan upline dengan 3 hal. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan setiap saat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Purwanto Isarmanto. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.